Halo pemirsa, selamat pagi. Berniat mengancam dan menakut-nakuti seorang pria membawa ular sanca sepanjang 4 meter saat meminta proyek pada Kepala Dinas PUPR Bandung Barat. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai ke informasi pertama pemirsa. Diduga akibat remblong truk tangki air menabrak mobil dan 4 sepeda motor. Sopir truk sempat melompat keluar hingga truk melaju tak terkendali tanpa pengemudi. 8 orang pengendara luka parah, seorang bocah tewas di lokasi kejadian. Seorang wanita menangis histeris saat terjadi kecelakaan maut di Jalan Alfos Vo Enai, Air Nona, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Truk tangki bermuatan 5.000 liter air hilang kendali menabrak mobil dan 4 sepeda motor hingga truk masuk jurang. Sejumlah pengendara terluka parah, bahkan seorang bocah yang ada di boncengan motor tewas di lokasi. Warga berupaya mengevakuasi seorang pria yang terjepit di mobil. Kaget saya, sambil rasa oto mau datang, tiba-tiba saya dengar bunyi langsung. Otong semua tampias di bawah. Otong terjun semua, betul ada 4 orang, 5 orang. Hanya satu tuh yang patah. Selain satu korban tewas, 8 orang pengendara luka-luka. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga truk mengalami remblong saat melewati jalan menurun dan tikungan. Kapal dari mobil tangki itu bergerak dari arah Bakunase menuju jembatan Mapoli. Pada saat di turunan Air Nona, dari supir tangki itu merasakan bahwasannya pada saat turunan jalan di Air Nona itu remnya belum. Karena panik, supir tangki itu loncat dan mobil tersebut jalan tanpa. Sopir truk tangki air menyelamatkan diri melompat keluar dari truk telah ditahan polisi. Sementara truk tangki air telah dievakuasi ke Satlantas Polres Kupang Kota. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni iNews melaporkan. Seorang pria pejalan kaki menjadi korban jambret HP di Palembang, Sumatera Utara. Sempat terjadi tarik-menarik antara handphone hingga kedua pelaku terjatuh dari motor dan diamuk massa. Polisi melepas tembakan peringatan saat mengevakuasi pelaku. Polisi melepas tembakan peringatan saat hendak mengevakuasi 2 pelaku jambret yang diamuk massa di Jalan Kiai Haji Ashari 12 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku jambret akhirnya bisa dievakuasi ke Mapolsek Seberang Ulu 2. Dari tangan pelaku disita barang bukti senjata tajam, handphone korban, dan 1 motor yang digunakan untuk beraksi. Penjambretan terjadi saat korban, Rian dan kekasihnya sedang berjalan kaki, tiba-tiba dipepet dari belakang oleh kedua pelaku yang mengendarai motor dan merampas handphone korban. Sempat terjadi tarik-menarik hingga kedua pelaku terjatuh dari motor. Massa lalu datang dan menangkap pelaku. Nah, pas dia narik aku, HP itu pegang kuat, jadi kami itu tarik-menarik. Nah, tarik-menarik itu kan, yalah dia kan sambil berjalan itu posisinya. Nah, dia oleng, HP aku jatuh, tangan aku luka. Sehingga pelaku terjatuh, kemudian diteriaki oleh kedua korban dan massa langsung berkumpul dan mengamankan kedua pelaku. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga menuding ada kelalaian dalam pemulasaran jenazah COVID-19 dari Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Jenazah hanya diantar oleh sopir ambulans dan dapati masih menggunakan baju saat perawatan. Kasus meninggalnya seorang warga Astana yang diduga terpapar corona di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat terus berlanjut. Pihak keluarga meyakini ada kelalaian saat proses pemulasaran jenazah yang dilakukan pihak Satgas COVID-19 dan rumah sakit.
mobil ambulans hanya berisi sopir dan asisten pembawa jenazah tanpa ada petugas pemakaman yang memakai alat pelindung diri dengan lengkap. Saat kejadian, pihak keluarga yang membuka peti jenazah mendapati jasad masih mengenakan baju yang dipakai selama 4 hari menjalani perawatan. Meski beresiko, keluarga akhirnya melakukan pemulasaran jenazah sendiri, mulai dari memandikan hingga penguburan jenazah. Jauh semua itu tuh, keluarga dan masyarakat juga sudah menjauh, itu datang ke ambulans tersebut. Akhirnya kan ada yang aneh, ini gimana? Kok yang datang cuma supir ambulans saja? Nah, akhirnya mereka itu akhirnya karena sudah emosi, keluarga juga akhirnya membuka peti tersebut. Dan ternyata di situ dilihat masih memakai pampers dan masih memakai baju. Jadi dianggap sama keluarga itu belum suci, belum sempurna lah mayat. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak terkait. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. 2 pelaku penganiayaan dan pembunuhan pemulung di Bekasi, Jawa Barat yang viral di media sosial berdalih nekat membunuh karena sakit hati. Para pelaku sedikitnya 5 kali melakukan perampasan dan penganiayaan dengan sasaran pemulung. Dari rekaman CCTV ini, pekan lalu 2 orang menganiaya 2 pemulung yang sedang tertidur di emperan toko Jalan Fathahilah Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi. 1 orang tewas dan 1 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka di tubuhnya. Para pelaku juga mengambil uang milik korban. Hampir 1 pekan, polisi menangkap kedua pelaku di kawasan Grogol, Jakarta Barat setelah identitasnya terungkap dari CCTV dan pemeriksaan sejumlah saksi. Kedua pelaku ditembak kakinya karena melawan polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku berdalih sakit hati pada korban sehingga melakukan penganiayaan dan perampasan uang. Barang-barang milik korban. Ya, ini menguasai barang-barang milik korban karena merasa si SLSK ini pernah tersinggung terhadap korban. Ya, pada saat itu pengakuan dari SLSK ini. Pada saat itu dia mau menjual gerobaknya, ya, seharga 100.000, tetapi ditawar 50.000 oleh korban. Tetapi ada 1 kalimat yang keluar yang tidak diterima oleh si tersangka. Bahkan keduanya telah 5 kali melakukan penganiayaan dan perampasan pada pemulung lain di sejumlah tempat berbeda di kawasan Bekasi. Ternyata dia sendiri bersama-sama dengan beberapa teman-teman yang lain, termasuk ini 2 kali, dia sendiri sudah melakukan 5 kali. Ini baru pendalaman, tapi kami masih dalam. Ada 1 mungkin sekitar tanggal 15 yang lalu, Agustus ya? 15 Agustus yang lalu, pada saat itu TKP-nya di daerah Tegal Gede, daerah Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Ya, ada seorang pemulung, hampir semua rata-rata pemulung korbannya. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti, rekaman CCTV, dan alat yang digunakan untuk menganiaya para korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Mirsa, 3 sepeda motor hilang dalam waktu bersamaan di pemukiman padat penduduk kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pencurian terjadi pagi hari menjelang warga berangkat kerja. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV ini, komplotan pencuri mengeluarkan 3 sepeda motor dari tempat parkir kontrakan di Kebon Jahe, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku mencuri pada pagi hari saat penghuni kontrakan bersiap berangkat bekerja. Bahkan wajah pelaku juga terekam CCTV tidak terlihat terburu-buru saat melakukan pencurian. Para pelaku diperkirakan lebih dari 3 orang karena ada yang menunggu di luar untuk membawa kabur sepeda motor. Para pencuri membawa 3 sepeda motor dengan merusak kunci. Pasar, dilihat cari motor nggak ada, ke depan dicari nggak ada, kirain suaminya yang mindahin. Pas tanya suaminya turun juga nggak ada juga. Yang kedua yang sebelah sini mau berangkat kerja juga nggak ada juga motornya. Yang satpam sebelah madep jalan raya juga nggak ada juga satpam. Terus pas dilihat terakhir kemana Bu deh? Yang satu yang nggak bisa dibobol?
Yang nggak dibawa di pinggir jalan ya. Pinggir jalan itu satu yang nggak bisa dibawa. Total Soalnya berapa Bu yang diambil? 3. Satu motor yang telah dirusak kuncinya gagal dibawa kabur pencuri. Kasus pencurian telah dilaporkan pada polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah mewah di Gudang Peluru Tebet, Jakarta Selatan diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Warga sempat panik khawatir kobaran api akan menyambar rumah mereka. Kobaran api membakar rumah mewah berlantai 2 di Jalan Gudang Peluru Selatan 3, Tebet, Jakarta Selatan. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan menghanguskan seluruh barang di rumah berlantai 2 tersebut. Mencegah merambat ke bangunan rumah lainnya, petugas berjibaku memadamkan api. Asap aja tadi hitam, terus ada suara seperti petasan, letak gitu. Saya keluar, wah ada asap hitam. Itu dari lantai berapa Pak suara asapnya? Di atas. Ya, dari atas. Dari atas. Maka kita langsung teriak-teriak kebakaran. Lalu mereka keluar semua. Itu posisi. Tidak ada korban jiwa, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Ketua DPRD Lebak Banten digerebek warga di rumah seorang janda. Keduanya tertangkap basah berduaan di dalam kamar. Sergap segera kembali sesaat lagi.